Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kalau kita boleh ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh melalui minggu ini Tuhan, dengan baik Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan, boleh fokus untuk mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang melimpah yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka yang boleh mendengarkan firman-Mu saat ini, mungkin ada yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Mungkin saat ini yang berbeban berat, mereka boleh dikuatkan. Mereka sedang dalam masalah, Kau berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan, penghiburan Tuhan, damai sejahtera. Boleh kami rasakan Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Beracalah di tengah-tengah kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan rimbangku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan firman-Mu diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
berkuasa, berkuasa selamanya. Luangkan tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala dunia katakan. Luangkan tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, kau nyatakan kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam
Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan saat apapun Tuhan. Sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan, kesempatan yang baik saat ini Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Dari apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi suatu persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terlebih bagi gereja-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, bagi komunitas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Shalom, jemaat GBI Meruya yang ada hari ini dan bersama-sama beribadah. Kita mau dengar firman, kita berdoa lebih dahulu ya. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah berkat rohani yang berlimpah dan jasmani juga Tuhan limpahkan untuk kami sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu dan biarlah hari ini berkat-Mu itu benar-benar Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang ambil alih juga pelayanan ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekali lagi shalom saudara-saudara, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru. Sekali lagi juga karena ini masih bulan Januari, jadi masih suasana tahun baru ya. Biar di tahun ini walaupun pandemi masih berlangsung, tetap ada sukacita, tetap ada pengharapan dari Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini bicara tentang menang atas tantangan. Dan biarlah gereja Tuhan yang ada di tempat ini, yang hari ini boleh menyaksikan siaran ini, boleh diberkati dan menjadi pemenang atas kehidupan. Pemenang-pemenang dalam segala tantangan yang saudara-saudara hadapi. Saya juga. Jadi saudara-saudara hari ini kita siapkan hati ya. Saudara-saudara ada banyak tantangan di dalam jalan hidup. Kitab Ayub pasal yang ke-7 mengatakan bahwa hidup itu penuh pergumulan. Ayub kita tahu bahwa dia adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab menulis bahwa walaupun saleh ada tantangan. Apalagi kalau kita nggak saleh di hadapan Tuhan. Tantangannya bisa lebih besar, tetapi yang jelas kalau kita berjalan sendiri, kita bisa kalah. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan selalu, kemenangan pasti kita bisa terima. Nah, saudara-saudara, saya menayangkan di sini satu gambar, ya nanti saudara bisa lihat nih, gambar dua pasangan badminton. Dan ini menjadi kebanggaan Indonesia. Yang pertama pasangan Markus dan Kevin, ya saudara-saudara yang suka badminton, suka olahraga pasti tahu ya. Ini pasangan yang menjadi ranking 1, mungkin sudah lebih dari 2 tahun kali ya. Orang ingin merebut posisi dia supaya mereka bisa jadi ranking 1. Tapi Markus Kevin sampai hari ini tetap berjaya. Wah, kita semua senang ya. Di sebelahnya ada pasangan Asan dan Hendra. Ya, kita juga bangga dengan mereka walaupun usianya sudah menjelang jalan ke dekat-dekat ke 40, tapi mereka juga hebat. The daddies nih katanya ya. Jadi dua pasangan ini menjadi kebanggaan. Kenapa bisa menjadi kebanggaan bagi Indonesia? Karena mereka selalu menang, saudara-saudara ya.
Begitu pula buat orang Kristen. Harusnya kita menjadi orang-orang yang selalu menang. Dan kalau saudara bisa begitu, saudara jadi kebanggaan Tuhan loh. Kalau jadi kebanggaan Tuhan, aduh, itu merupakan satu hal yang luar biasa ya. Dan saya berharap, kami semua berharap, saudara-saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala tantangan di dalam jalan hidup. Nah, supaya kita bisa menjadi pemenang di dalam segala tantangan dalam jalan hidup kita, apa saja yang kita harus lakukan? Yang pertama, mari kita buka Yosua pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Bunyinya begini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara-saudara, 3 ayat yang menjadi ayat pertama ini memberi gambaran buat kita semua, bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang mau menang dalam segala tantangan, kita harus punya pengharapan. Kita harus taruh pengharapan itu menjadi destinasi kita. Itu harus menjadi impian yang kita mau kejar. Bahkan saya menuliskan di sini sebagai kebenaran yang pertama, miliki pengharapan buat itu lebih besar. Bigger hope, bigger dream, bigger vision. Visi bagi seseorang, saudara-saudara, itu penting. Dan visi itu adalah salah satu bagian dari pengharapan. Orang tanpa visi, orang gak punya tujuan hidup. Visi itu adalah salah satu tujuan hidupnya. Cita-cita juga salah satu tujuan hidup. Dan semua itu menjadi pengharapan. Jadi berarti setiap orang harus punya pengharapan. Apalagi orang percaya. Kenapa saya bilang demikian? Karena orang percaya diberkati oleh Tuhan. Dia nggak perlu takut, dia punya pertolongan yang datang dari sorga. Penolong yang luar biasa. Jadi kalau dia punya pengharapan, dia punya satu hal kepastian di dalam memperoleh pengharapan itu. Nah, buat kita semua sebagai orang percaya yang mau menang dalam setiap tantangan kehidupan, kita harus punya pengharapan. Dan pengharapan itu lebih baik, lebih besar. Saudara-saudara, Tuhan berkata tadi dalam ayat yang kita baca. Dia berkata kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel dijanjikan ada negeri yang akan kuberikan, kata Tuhan, kepada mereka. Itu merupakan janji Tuhan. Dan ini merupakan pengharapan yang Tuhan kasih buat mereka. Destinasi perjalanan Israel dari Mesir ke negeri perjanjian. Negeri perjanjian itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, ini luar biasa. Tuhan memberikan kepada mereka negeri perjanjian. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita sekarang? Ada banyak orang gara-gara pandemi mimpinya blur, jadi abu-abu. Ada orang gara-gara pandemi visinya jadi hilang. Atau visinya jadi menciut. Jangan. Kita sebagai orang percaya, kita mesti tahu bahwa janji Tuhan itu tetap sama. Jadi berarti pengharapan kita jangan ciut. Pengharapan kita jangan kalah dengan keadaan. Bahkan kalau keadaan seperti ini, buatlah pengharapanmu jadi lebih kuat, jadi lebih besar. Orang percaya itu bersyukur karena dia punya Tuhan. Yeremia pasal 17, ayat yang ke-13, di sana dikatakan begini. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan jadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Yeremia itu adalah nabi yang hidup dalam sejarah kerajaan Israel.
Dan Yeremia harus mengalami pergumulan yang berat, tetapi dia menyaksikan raja-raja yang hidup di bawah zamannya dia, saudara-saudara. Mereka itu adalah raja-raja yang tidak jelas destinasinya. Itu sebabnya Yeremia mengingatkan bahwa ada Tuhan yang menjadi pengharapan buat Israel. Saudara-saudara, jadi buat kita semua yang juga sedang menghadapi pandemi saat ini, mungkin keadaanmu kurang baik, mungkin usahamu sedang sulit, mungkin ada banyak tantangan yang kau harus hadapi. Saya tidak tahu. Apakah Tuhan tidak tahu? No, Tuhan tahu. Tetapi dengan keadaan seperti ini jangan sampai membuat kita jadi hilang pengharapan. Orang yang hilang pengharapan, kehilangan tujuan. Atau orang yang pengharapannya menciut, dia bisa jadi orang yang berjalan tanpa arah. Kita sebagai orang percaya, kita jangan kalah dengan keadaan. Tetaplah engkau berpengharapan. Bahkan buatlah visimu, buatlah cita-citamu, buatlah impianmu. Itu menjadi semakin clear, menjadi semakin jelas, menjadi semakin besar. Bahkan di dalam keadaan saat ini. Saudara-saudara, buat kita yang mau menang di dalam kehidupan, buat kita yang mau menang dalam segala tantangan, kita harus tetap memiliki pengharapan. Visi, impian, dan cita-cita adalah bagian dari harapan setiap orang. Dan buat kita orang percaya, kita harus tahu pengharapan itu tetap ada bersama dengan Tuhan. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak usah loyo, nggak usah lemah. Saya sebagai pribadi, saya tetap berpengharapan. Gereja tidak ibadah, walaupun saya tahu ini perjuangan berat, tapi saya tetap berpengharapan. Bikin komsel, jalan terus. Ibadah, live streaming, jalan terus. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kita tetap sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menyuarakan hal ini. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Dan kita tetap bisa melewati masa-masa sulit ini dan meraih semua impian kita. Ada amin? Gitu ya. Yang kedua, orang yang menang atas setiap tantangan, saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat yang kedua dan yang ketiga. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di dalam dua ayat ini Tuhan memberitahu kepada Yosua dan bangsa Israel, supaya mereka menyeberangi. Kata menyeberangi artinya mereka harus melangkah. Melangkah dari satu sisi Yordan bagian timur, mereka harus melangkah ke Yordan bagian barat. Mereka harus menyeberang. Walaupun tidak ada jembatan, tapi Tuhan bilang seberangi. Dan Tuhan menunjukkan kekuatannya. Orang Israel menyeberangi sungai Yordan itu, sungai Yordan dibelah Tuhan. Saudara-saudara, itu kuasa Tuhan. Tapi kalau kita kembali ke kejadian di dalam ayat ini, saudara-saudara, Tuhan bilang seberangi. Berarti ada step, ada langkah. Engkau harus menyeberang. Kita lihat ayat yang kedua, ayat yang ketiga tadi dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Berarti harus ada injakan. Harus ada langkah supaya kita bisa menginjak. Jadi sama nih, yang pertama seberangi, yang kedua langkahkan kaki. Itu artinya apa? Saudara-saudara, orang yang mau menang dalam setiap tantangan kehidupan, dia harus berani melangkah. Dan saya memberi hal yang kedua ini adalah supaya kita membuat stronger step. Langkah-langkah lebih kuat. Saudara-saudara, langkah pertama itu menentukan kemenanganmu. Makanya jangan pernah gagal untuk melangkah pertama. Langkah pertama, langkahkan. Dan langkah terakhir itu menunjukkan kemenanganmu juga. Jadi setiap orang harus berani ngambil langkah pertama dan harus sampai di langkah terakhir. Dia harus bisa melangkah. Saudara-saudara, kita dalam menghadapi pergumulan,
Seringkali kita bimbang, kita takut, kita grogi, kita khawatir. Itu sebetulnya manusiawi. Lumrah lah. Karena manusia kan bukan dibuat dari baja. Manusia itu kan dari daging. Ya mau gak mau, dia mungkin berpikir ototnya gak kuat, kakinya gak kuat, dananya gak kuat, tantangannya besar. Tetapi saudara-saudara, kita punya Tuhan, jangan pernah lupa itu. Dan kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, engkau harus berani melangkah. Tapi memang ada stepnya. Nah, saya lanjutkan ya. Apa langkah yang kita harus lakukan? Saudara-saudara, ada 5 hal yang kita harus lakukan di dalam melangkah. Yang pertama, amati, observe, teliti sebelum melangkah. Jangan sampai engkau melangkah pada waktu yang salah. Jadi sebelum engkau melangkah, lihat dulu, perhatikan dulu. Makanya Yosua sebelum masuk ke negeri Yeriko, dia kirim dulu pengamat-pengamat. Artinya dia cek dulu tuh semuanya. Kita pun begitu. Sebelum melangkah, kita harus amati dulu. Daud sebelum dia melawan Goliat, dia amati dulu. Goliat memang bawa pedang. Goliat memang bawa tombak. Goliat memang bawa perisai. Tapi dia cek. Goliat kelemahannya di mana? Oh, ketopongnya di bagian dahi, bolong. Berarti Daud berpikir, itu dia. Lubang di dahinya itu yang harus saya serang. Makanya Daud ambil batu dari pinggir sungai. Dan kemudian batu itulah yang dia pakai dengan alih-alih untuk diserang. Untuk menyerang maksud saya kepada Goliat. Jadi saudara-saudara sebelum melangkah, teliti dulu langkah apa. Yang kedua, planning. Kita harus membuat perencanaan. Perencanaan kita buat langkah pertama, langkah kedua, sampai langkah terakhir, sampai masuk garis finish. Itu kita buat perencanaan. Perencanaan itu planning. Dan kalau kita sedang membuat perencanaan, sudah selesai, kita bawa dalam doa. Kita harus bawa dalam doa supaya Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, minta Dia yang memberkati. Kalau Tuhan lihat itu enggak cocok, pasti Tuhan akan bilang, rubah. Sekarang kita bawa dalam doa. Dalam setiap usaha yang kita mau buka, apalagi dalam keadaan seperti ini, tentu kita siapkan langkah-langkahnya, tapi jangan lupa bawa dalam doa. Saya percaya untuk setiap hal yang kita bawa dalam doa, Tuhan akan campur tangan. Kalau itu bagus buatmu, Dia akan berkati. Kalau itu tidak bagus buatmu, Dia akan bilang ganti. Gitu ya. Yang ketiga, doing the best you can. Artinya, engkau harus melakukan semua perencanaanmu dengan sebaik-baiknya. Tuhan memang memberkati, tapi kita juga harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Selalu buat yang terbaik. Kalau engkau sudah lakukan yang terbaik, itu pasti hasilnya juga yang terbaik. Jangan pernah membuat segala sesuatu asal-asalan, hasilnya asal-asalan. Tapi kalau kita buat dengan itu yang terbaik, hasilnya itu yang terbaik. Jangan takut, engkau mungkin berpikir apakah nanti menjadi yang terbaik. Bawa saja kepada Tuhan. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Yang keempat, ambillah hasilnya, get the fruits and enjoy it with thanks to the Lord. Raih kemenanganmu, raih hasilnya, nikmati dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah saudara nanti sampai di garis finish, nikmatilah hasilnya sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa kasih persepuluhan. Jangan lupa buat ucapan syukur. Engkau yang mau menikah selalu kasih persepuluhan, persembahan sulung. Engkau yang dapat pekerjaan selalu kasih persepuluhan. Engkau yang dapat usaha, dapat keuntungan, ambil dividen. Jangan lupa kasih persepuluhan. Kenapa saya ngomong gini bukan karena saya pendeta. Tetapi karena memang kita tahu itu berkat datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, usaha sekarang kan susah. Tetapi kalau saudara diberkati Tuhan, nikmati itu. Dan kemudian
Kasih persepuluhan, ucapan syukur, jangan lupa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi. Yang terakhir, step yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluate for the better fruits. Evaluasi supaya engkau mendapatkan hasil yang nanti jauh lebih baik lagi. Jadi setelah semuanya terjadi, engkau evaluasilah. Lalu kemudian buat lagi perencanaan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Saya percaya nanti akan ada banyak usaha-usaha baru, engkau lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Jadi langkah-langkahmu kau lakukan dengan kuat bersama dengan Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan kepada Yosua, seberangilah sungai Yordan ini. Injaklah dengan telapak kakimu setiap tempat. Saya percaya itu adalah gambaran, step-step yang harus Yosua ambil. Begitu pula dengan kita. Step-step kita harus ambil bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Yosua 1 kita kembali ayat yang ke-9. Nanti baca di rumah dari ayat 6 sampai 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini hal yang ketiga. Tuhan di sini berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Saudara-saudara, Tuhan ini luar biasa baik loh. Dia sudah kasih janji kepada Yosua dan Israel. Dia sudah kasih tahu harus melangkah dengan langkah yang pasti dan kuat. Sekarang dia juga kasih tahu, kamu tuh harus punya hati yang kuat. Kuat dan teguh. Saudara-saudara, di awal Tuhan sudah kasih tahu kepada Yosua, hatimu tuh harus kuat ya, hatimu harus teguh. Artinya nanti akan ada banyak tantangan kau hadapi di depan. Baik dari dalam, karena dia memimpin bangsa Israel dalam jumlah yang banyak. Dan bangsa Israel itu adalah domba-domba yang suka nyeruduk-nyeruduk gembalanya. Ya, suka nanduk gembalanya. Jadi Tuhan kasih tahu, kamu tuh harus kuatkan hati. Lalu, saudara-saudara, Tuhan juga ingatkan pada Yosua, jangan kecut, jangan tawar. Kadang-kadang ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak masalah terjadi. Hati kita bisa kecut, hati kita bisa tawar. Saudara-saudara, itu manusiawi. Makanya Tuhan kasih tahu, walaupun itu manusiawi, kamu persiapkan dari sekarang. Hatimu tuh harus kokoh kuat, supaya nanti ada angin badai, kau tetap kokoh, jangan bimbang hatimu. Kenapa ya? Sebab orang yang bimbang, kata firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-7, nggak dapat apa-apa. Orang yang bimbang imannya gone. Makanya orang nggak boleh bimbang. Dalam usaha, dalam pekerjaan, kadang-kadang memang kita alami masalah-masalah, tapi saudara-saudara nggak usah takut. Saya mau cerita sedikit, kami kan ada usaha. Saya baru kesaksian kemarin. Usaha nggak gampang dalam keadaan seperti sekarang. Tetapi saudara-saudara, waktu saya cerita kemarin, kita dapat berkat yang luar biasa dari beberapa supplier. Supplier yang pertama dari Jepang. Ketika di masa pandemi ini kita diskusi sama dia dan dia tanya, gimana penjualan kamu? Saya bilang, kita nggak bisa jualan sama sekali. Sebab harga dari kamu terlalu tinggi dan market sepi. Orang pada turun harga. Lalu dia tanya, kamu butuh harga berapa untuk fight? Saya bilang, harga sekian. Kasih saya waktu, saya akan diskusi ya, katanya mereka. Dan kemudian kita meeting lagi. Saudara tahu, orang Jepang, Tuhan jamah hatinya. Harga yang saya kasih sekian, dia turunin. Dan dia bilang, Pak Kiki, saya kasih harga sekian ya. Dan Pak Kiki mau berapa ratus ton? Pak Kiki butuh berapa? Kami kasih 500 ton dulu. Kalau kurang Pak Kiki mau berapa? Mau 1000? Kami kasih. Luar biasa loh saudara-saudara. Hari ini saya dapat berkat 3 miliar dari penurunan harga itu. Itu menolong kita dalam suasana seperti sekarang.
menolong kos kita jadi turun, menolong supaya kita ada income, bisa bayar gajian buat karyawan. Coba bayangin, ada 3 supplier. Supplier yang kedua itu juga sama dari China. Orang karena masalah begini, saya juga terganggu. Kita beli barang susah, kita pakai LC kalau beli barang. Dan puji Tuhan, dia tidak batalkan kontrak. Bahkan ketika kita cerita, dia bilang, kami akan tetap kirim. Bahkan harga juga dia turunin. Coba bayangin, saudara-saudara. Dari Jepang kami dapat 500 ton. Dari China kita mendapat 200 ton. Dan yang dari China itu juga besar selisihnya. Dan Tuhan tolong. Lalu yang terakhir supplier yang ketiga juga dari China. Orang-orang China itu orang-orang gak percaya Tuhan. Tapi Tuhan bisa jamah. Orang yang dari Jepang juga gak percaya Tuhan. Mereka percaya kepada ilah-ilah yang lain. Tapi Tuhan jamah. Tuhan bisa bekerja, menjamah hati orang. Itu kesaksian yang luar biasa. Berapa miliar kita bisa dapat dari situ. Sehingga perusahaan kita bisa tetap jalan sampai detik ini, saudara-saudara. Pandemi? Ya, pandemi. Market lesu? Ya, lesu. Tapi dari sorga, Tuhan gerakan caranya yang luar biasa. Jadi, saudara-saudara, kuatkan hatimu. Kalau engkau sekarang sedang menghadapi pergumulan berat sekalipun, jangan bimbang, jangan takut. Pray, berdoa, dan tetap melangkah. Memang kita harus kreatif, kita harus berusaha cari jalan. Pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Apapun yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Dan dia selalu kasih jalan keluar buat kita semua. Menemukan jalan keluar, kita harus kreatif. Jangan pernah putus asa. Orang yang putus asa tidak akan kreatif. Tetapi kalau orang yang kreatif, dia bisa mendapatkan pintu jalan keluar dari Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara, yang keempat, ini bicara tentang bagaimana daya tahan kita. Tadi firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi berarti saudara-saudara, pencobaan bisa datang. Jangan pernah minta, Tuhan singkirkanlah masalah saya, singkirkanlah tantangan saya. Tapi yang penting kata Tuhan di sini adalah engkau harus tahan uji. Saudara-saudara, berarti diri kita yang harus kita kuatkan. Dan yang keempat saya ambil di sini adalah kita harus punya stronger resilience. Artinya resilient itu adalah ketahanan banting, saudara-saudara. Daya tahan saudara-saudara harus lebih kuat. Ini memang perlu latihan. Ini memang perlu perjuangan. Ini memang perlu spirit yang besar. Makanya firman Tuhan juga berkata, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah apimu itu terus bernyala-nyala. Betul, saudara-saudara. Kita harus mengobarkan Roh Kudus di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya apinya itu terus menyala di dalam hati kita. Jangan pernah kita biarkan apimu padam gara-gara badai. Kita harus terus pelihara api itu. Walaupun ada badai menyerang, api itu harus tetap menyala. Itu yang akan membakar semangatmu, itu yang akan membuat engkau terus kreatif, itu yang akan menguatkan engkau di masa-masa badai sekalipun. Firman tadi berkata berbahagialah. Artinya kalau orang-orang yang ketahanan bantingnya, daya tahan ujinya sudah memang bagus, dia akan berbahagia. Engkau harus sampai ke tahap ini. Daya tahan ujimu harus benar-benar kuat. Dan itu memang perlu latihan, perlu perjuangan waktu ya. Tapi yang jelas ini juga menggambarkan kita harus konsisten. Konsisten di dalam Tuhan. Apa yang bisa membuat kita jadi tahan uji?
cintamu kepada Tuhan. Terus kobarkan itu. Apa yang membuat kita juga bisa jadi tahan uji? Engkau harus minta, tadi saya sudah bilang kan, Roh Kudus itu harus ada di dalam hati kita. Apalagi yang bisa membuat engkau jadi tahan uji? Makan firman terus. Karena firman itu akan menguatkan engkau. Begitu saudara-saudara ya. Jadi jangan pernah meninggalkan persekutuan. Jangan pernah meninggalkan doa. Jangan pernah meninggalkan pujian penyembahan. Ketika engkau intim kepada Tuhan, engkau dikuatkan. Ketika engkau banyak berdoa, engkau dikuatkan. Ketika engkau banyak dengar firman, engkau juga dikuatkan. Nah, saudara-saudara, saya taruh gambar di sini. Saya tidak tahu apakah saudara pernah dengar cerita ini, yang nama orang ini adalah Max Lucado. Dia adalah seorang wartawan, seorang penulis, seorang hamba Tuhan. Memang selain sebagai hamba Tuhan, dia juga menjadi seorang penulis. Buku-buku dia banyak tulis. Tapi waktu di awal dia tulis buku, banyak percetakan di Amerika tolak bukunya. Apakah dia patah berjuang? No. Dia teruskan perjuangannya. 35 kali ditolak oleh percetakan. Tetapi akhirnya ada percetakan yang mau terima. Sekarang sejarah sudah menulis buat dia bahwa bukunya sudah dicetak 150 juta eksemplar. Ada 100 judul buku yang dia telah berhasil buat. Dan dari 100 judul buku dicetak 150 juta eksemplar. Coba saudara bayangkan, andai kata satu buku dia dijual harganya $7 atau $10, anggaplah $7. Lalu dia dapat mungkin royalty 20%. Berarti dia dapat sekitar $2 lah. Dikali bukunya 150 juta. Berarti dia dapat $300 juta. Berapa dia dapat uang? 5 triliun, saudara-saudara. Aduh, itu luar biasa loh. Dapat uang begitu banyak. Tetapi orang kan sering mikir ujungnya. Awalnya ditolak 35 kali. Tapi dia tidak menyerah. Itu namanya daya juang. Resilient. Makanya saudara-saudara, kita nggak boleh gagal. Kita nggak boleh surut. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus punya daya juang. Jadi hari ini ketika engkau menghadapi pergumulan, tantangan, engkau juga harus punya daya juang. Hidupi hatimu. Jangan putus asa. Maju terus. Saya percaya sejarah akan mencatat. Engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa ya. Mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa biar kiranya firman-Mu ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah mereka semua boleh diberkati. Dan buat semua yang melihat tayangan ini, kalau mereka hari ini punya pergumulan, hamba berdoa biar kiranya pertolongan Allah turun bagi mereka. Kalau ada yang bimbang, mereka boleh dengar firman dan dikuatkan. Kalau ada yang lemah, juga mereka boleh dikuatkan. Dan biarlah mereka boleh menjadi pemenang dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun. Haleluya. Amin.
Saudara, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, kami boleh menerima segala yang terbaik dari Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat yang dari atas dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak terseret, tidak terpengaruh oleh hikmat-hikmat yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga Tuhan boleh leluasa menjadikan hidup kami menjadi terang yang bersinar, bercahaya, di tengah kegelapan, di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu, dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah yang berasal dari surga. Tuhan Yesuslah yang memberkati ibu bapa saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang penuhlah damai sejahtera di dalam hatimu, di tengah-tengah keluargamu, seisi rumahmu. Bahkan engkau membawa damai sejahtera kemanapun engkau melangkah dan pergi, bahkan sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera Allah dan terang itu menerangi segenap penjuru bumi ini. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama mengatakan, amin.